Halo. Iya, jadi aku tadi korban mati lampu juga. Terus Veronica banyak banget yang mati lampu juga ya di Jakarta. Halo Nanda Kazama, halo Aksan. Halo Hendrik, terus ada siapa lagi? Halo Kosuji. Hai Apong, Pramanadet, David, terus ada siapa lagi? Hafiz. Siapa lagi nih? Jites, semuanya. Halo, halo. Di Bogor enggak ya kan yang mati di Jakarta. Reza Putra, jadi mati lampunya ini kayaknya hampir seperempat Jakarta tadi mati lampu, nggak tahu kenapa. Dan entah kenapa di daerah aku matinya lumayan lama juga, dari tadi jam 3 sampai jam 7-an lewat, setengah 8-an baru nyala. Apa untuk reschedule? Halo Jesse, halo Fani. Halo Azhar semuanya, halo halo. Ada Dwi juga, terus ada Amiruddin. Jose mau gambar jadi nggak jadi gara-gara Caca live. Ah bisa aja. Rio Wiwi Pak, Kak, ini kok nggak ada gift ya? Gift maksudnya gift apa ya? Kayak kasih hadiah gitu ya? Ya soalnya ini bukan kayak clip on you atau streaming yang lain sih. Emang lebih ke siapa aja bisa streaming lebih kayak gitu. Everybody dari jam berapa? Pokoknya dari jam 3. Pokoknya kegiatan dihentikan kalau jajan live. Ah, jangan gitu dong. Kirain nggak jadi tadi. Aku juga sebenarnya mikirnya nggak jadi. Terus aku sampai bener-bener di rumah. Itu kan aku pulang ke rumah. Bahkan HP aku nggak ada sinyal sama sekali. Nggak ada wifi, nggak ada sinyal. Aku nggak bisa ngubungin apa-apa. Jadi aku udah bener-bener cuma tergeletak di tengah kegelapan. Oke lah, ada lampu emergency. Mau nyalain genset nggak ngerti cara nyalain. Yang ngerti papa sama koko. Koko sama papi pergi. Yowes. Di rumah bengong aja di atas ranjang bingung mau ngapain. Terus begitu lampu nyala kan udah ada wifi lagi tuh. Terus dibilangin, jadi kalau misal kamu mau nge-beam jam 8 bisa. Oh, yowes, kalau gitu. Ya aku mungkin kebetulan jam 8 kosong kali ya slotnya atau gimana, atau karena emang mati lampu. Jadinya aku diizinkan untuk nge-beam jam 8 itu sekarang. Hore, tepuk tangan dulu dan teping. Terus setelah selesai beam langsung perang meme ya. Kalian perang meme apa nih? Aku hari ini mau elegan, tetap mau jaim dikit biar kagak bisa dijadiin meme. Jika jam segini terus aja nggak bisa, soalnya biasa kalau jam segini udah keisi sama teman-teman navigator yang lain. Cuma ini mungkin karena emergency ya, karena emang mati lampu, jadi aku mau gimana coba ya. Kalau emang dasarnya mati lampu, mau gimana lagi? Yowes. Halo Kenzo. Halo. Apa lagi nih? Kok chatnya berhenti? Gupluk, tim pipi mochi kekurangan vitamin J. Kan hari ini aku udah nge-beam. Ya syukurlah ya jadi bisa nge-beam. Halo baru dia, selamat malam Jumat. Oh iya, ini malam Jumat ya. Nggak kerasa besok sudah hari Jumat. Wifi aku mati tadi dan kirain nggak jadi nonton beam jam. Ama aku juga mikir aku bakal nggak nge-beam. Tapi ternyata dikasih nge-beam jam 8 malam. Hore. Halo Malvin Marco. Saya kerja saya pada ganti jadwal, Cek. Oh ya? Anak-anak JS sudah pada ganti jadwal. Hah, jadwal mereka jadi kayak gimana? Aku bahkan nggak tahu. Tapi kayaknya masih keisi deh jadwal jam yang lain. Kayak gantinya juga masih sama-sama aja. Coba kita cek. Kayaknya sama aja deh. Siapa aja sih ganti ngomong aku kurang tahu deh. Halo Sivanti. Bisa bahan meme grup lanjut Dori juga dibikinin meme. Ngomong-ngomong soal Dori, aku ada sempat syuting video bareng Dori dan itu videonya di situ Dori ngakak banget, ekspresinya tuh bikin ngakak. Pokoknya memorable banget, bisa banget dibikinin meme. Itu baca kan hasilnya harusnya meme ya, bisa banget dibikinin memeable banget. Jadi sayangnya belum dirilis videonya, tapi nanti kalau sudah dirilis ditonton ya di YouTube. Halo Benedict, Kenzo, Dona sama Rachel jadi sore Jen. Oh ya, Rachel pindah ke jam berapa ya? Iya, aku nggak pindah schedule. Halo Rizkun. Halo Bayi Tokyo, halo Kirion. Hai. Dulu emang Rachel jam berapa sih? Dulu aku lupa deh. Oh iya, soalnya taraweh ya. Aku masih bisa ganti schedule nggak ya? Kayaknya nggak bisa, dia udah terlalu telat.
Soalnya pas pembicaraan ganti schedule, aku lagi sibuk-sibuknya, jadi aku nggak ngecek jadwal. Salahnya aku sih, aku nggak ngecek jadwal. Bentar ya guys. Ngomong-ngomong soal schedule, aku jadi kepo. Mana sih? Bentar. Emergency. Tunggu, ini bukan. Aku masuk tuh kapan sih? Aku masuk April lah. Oke, nggak ada. Oh, Richard pindah ke jam 5 dari jam 8. Berarti sekarang jam 8 kosong dong. Aku boleh kan ngebim jam 8? Oke, ntar aku coba cek ya. Halo, Bermens. Besok subuh-subuh gimana ganti jadwalnya Ariskun? Aku nggak mau subuh. Aku nggak bisa bangun. Aku nggak bisa bangun subuh. Nggak, kalau subuh aku nggak sanggup sih guys, beneran. Kenapa aja pindah jam segini enak nih, Cek? Coba ya aku ngomongin kalau misalnya possible buat aku pindah jam segini. Buat aku juga jam 8 ini lebih enak sih. Lebih santai gitu. Iya, tapi kalau misalnya nggak bisa pindah ya udah berarti aku paling tetap jam setengah 7 mau gimana lagi. Tapi jam 8 bukannya masih taraweh ya? Enggak ya, aku nggak tahu taraweh berapa lama. Maaf ya. Anyway, seperti yang kalian ketahui, hari ini, halo Adit. Halo semuanya, halo ini. Ya, ini kan aku karena emergency mati lampu. Tapi nanti aku coba ngobrolin ya, apakah aku bisa pindah ke jam 8 untuk seterusnya di bulan ini. Karena kalau jam setengah 7 kayaknya bentrok sama sholat taraweh. Hai Mitrong. Halo semuanya. Halo Arisku Midnight. Midnight nggak bisa. Aku yang nggak bisa sekarang. Sudah tidak sanggup untuk tidur malam lagi. Halo dokter, tenang-tenang, belum telat kok. Halo Kevin juga belum telat kok. Tenang-tenang, santai-santai. Kita lihat aja. Tapi untuk sementara sih pasti masih jam setengah 7 dulu. Ya wes, kalau gitu kita akan mulai pembicaraan kita ya. Hari ini kan kita akan membicarakan mengenai interesting psychology tricks. Jadi trik-trik secara psikologikal. Jadi ada beberapa nih trik yang mungkin beberapa teman juga sudah tahu. Tapi menurut aku ini lumayan interesting dan kayaknya lumayan fun buat kita obrolin. Karena ada beberapa trik yang kayaknya cukup applicable. Tapi sama seperti segala hal ya. Ini secara psikologi jadi mungkin sudah ada penelitian di belakangnya. Oh, banyak yang pindah ya. Halo Inggil. Terus Cijen mau di ospek nggak? Nggak mau. Konbawa. Halo Aswin, aku cuma ngetik konbawanya aja. Halo Gie semuanya. Inisial R untung aja nggak jadi BIM pakai bahasa Inggris. Aku udah mikir apa hari ini bakal nge-BIM pakai bahasa Inggris, cuma nggak lah ya. Nggak usah lah ya. Pakai bahasa Inggris. Okay guys, so today we're going to talk about interesting psychology tricks that everyone should follow to make their life easier and keep ahead of others. And I've researched some of the psychology tricks and I believe these tricks is very easy to apply and I think it's very useful for your daily life. Udah ya guys, sampai segitu aja ya. Pusing banget ngomong bahasa Inggris. Okay. Anyway, kita balik lagi ke bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya hasil riset aku ada di sini tuh menggunakan bahasa Inggris. Jadi aku direct translate as usual. Halo kalian, ini sudah makan? Udah. Jadi tadi aku pas mati lampu, aku mengungsi ke Yosinopip bentar. Itu yang beef ball, ada beef ball. Aku ngungsi ke situ dulu. Terus aku ke dokter, vaksinasi. Yes, aku umur segini masih ada vaksinasi yang aku belum lakukan karena memang vaksinnya juga masih tergolong baru. Hai. Halo, mau ada nonton. Ya udah kapan-kapan ya. Ntar aku ala-ala VJ MTV gitu. Kalau misalnya ngebahas bahasa Inggris. Ya sih Oke, so ini ada beberapa tricks yang psychology tricks yang bisa digunakan ke orang lain. Kita memberikan pilihan tanpa memberikan mereka pilihan. Apa sih maksudnya kayak gini? Let's say kayak misalnya dulu orang tua kita. Kita misalnya mau makan ciki atau mau makan coklat gitu kan. Atau misalnya kerjain PR. Atau enggak let's say iya misalnya makan ciki deh atau coklat tuh biasa kan dibatasi nggak boleh makan banyak-banyak. Kamu mau makan 5 coklat atau 2 coklat gitu kan.
Dan kita pasti bakal milihnya, oh 5 coklat aja. Karena kita merasa kita punya pilihan, atau enggak misalnya bersihin kamar. Atau misalnya ngepel atau nyapu. Kamu mau nyapu aja atau nyapu plus ngepel? Kita pasti bilangnya, oh yaudah aku mau nyapu aja. Jadi sebenarnya memang orang tua kita pengennya kita nyapu. Tapi kan dengan dia kasih pilihan mau nyapu aja atau nyapu sama ngepel, kita kan bakal mikir, kayaknya nyapu aja lebih mudah deh, lebih gampang. Nah, kita tertrik untuk memilih opsi nyapu, padahal memang itu yang orang tua kita inginkan. Jadi kalian bisa apply itu ke beberapa hal, ke teman-teman kalian juga. Bisa kalau kalian pengen minta tolong orang ngelakuin sesuatu, nah itu bisa. Jadi kita memberikan opsi seakan memberikan orang lain opsi, padahal enggak gitu. Dan opsi yang satunya itu terlihat lebih, kalau bisa terlihat lebih tidak menguntungkan dibandingkan opsi yang satunya lagi. Nah itu salah satunya. Iya, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya itu lumayan ya, bisa digunakan. Berarti kalau misalnya let's say ngedate sama cewek gitu kan. Jadi kamu lebih milih mana? Makan pecel lele atau makan di Hotel Mulia? Gak gitu ya. Oke. Anyway, senses dependent recall. Jadi mengingat kembali atau mengulang kembali. Ini salah satu trik yang kayaknya sering kita dengar. Katanya kalau misalnya kita melakukan sesuatu, let's say kita ngunyah permen karet rasa blueberry sambil belajar. Pas ujian, jika kita mengunyah permen karet atau rasa permen karet yang sama, akan lebih mudah bagi kita untuk mengingat kembali apa yang kita pelajarin. Jadi kayak gitu. Sama seperti misalnya kita pas nonton film. Pas nonton film, di film itu kita sambil main game. Let's say kita lihat film, terus kita sambil main game. Nah, jadi setiap kita nonton film itu, nanti kita bakal mengingat game yang kita mainin. Atau setiap kita main game itu, kita bakal jadi teringat sama film yang kita tontonin. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, ini mungkin bisa diaplikasikan buat teman-teman yang sedang ujian atau masih banyak ujian. Jadi banyak orang kan dibilang katanya mengunyah permen karet bisa membantu kita untuk belajar. Jadi sebenarnya itu alasannya. Jadi kalau bisa permen karetnya itu harus sama ya rasanya. Jangan kamu pas belajar rasa blueberry, terus pas ujian rasanya orange. Jadi sama aja bohong, itu beda rasa. Nanti kalau bisa dipraktekkan dan ternyata efektif, tolong dikabarin ya. Karena aku sendiri nggak pernah praktekin. Coba aku baca lagi. Dokter, jadi kalau diputusin mantan jangan makan permen karet. Betul, nanti setiap kamu makan permen karet itu, kamu bakal ngingetnya pas diputusin mantan. Mungkin karena itu kali ya, jadi kayak misalnya first date gitu. Atau kamu misalnya melakukan hal pertama kali sama orang. Kamu let's say ke Universal Studio sama gebetan kamu. Nanti kamu setiap ke Universal Studio, kamu ingetnya sama kenangan-kenangan bersama gebetan kamu itu. Gitu. Tapi hal seperti ini ternyata bisa kita gunakan juga untuk ujian. Mama Mumu teman SD gue ternyata, ya ampun, ternyata Entri sama Mama Mumu teman SD yang terpisah. Akhirnya bertemu lagi di BIM aku, grup tim Pipi Mochi. Aku sebagai ketua tim Pipi Mochi merasa sangat terharu dan senang bisa menemukan dua teman yang terpisah dipertemukan kembali di sini. Gary Gandio minum kopi pahit tapi nggak jadi sini manis kopi cah. Ya kayak gitu. Ujung-ujung dibikin baper ya. Elang Patah ini lagi ngomongin apa? Kita lagi ngomongin trik psikologi. Jadi ada beberapa trik yang bisa kita gunakan atau kita apply ke kehidupan kita sehari-hari. Jodoh. William, ganti jam nge-beam. Enggak ganti. Cuma karena tadi kan aku jam 6 masih kena mati lampu. Jadi belum nyala, nggak bisa nge-beam. Akhirnya sama orang fame-nya, yaudah deh nggak apa-apa kamu beam jam 8 aja daripada nggak nge-beam kan hari ini nggak bisa nge-beam. Cuma ngelihat kegelapan doang, nggak sih ada lampu emergency. Terus nggak ada sinyal, HP-nya bener-bener nggak ada sinyal sama sekali. Masih mending ya kalau nggak ada wifi tapi masih ada koneksi. Enggak, bener-bener kosong, nol, gitu. Jadi itu semua karena mati lampu, aku nge-beamnya jam 8. Harusnya sih tetap jam setengah 7. Apalagi ya, detect your stalker. Detect your stalker. Tunggu bentar.
Jadi katanya kalau misalnya kita pengen tahu apakah seseorang sedang memperhatikan kita, jadi pernah nggak sih kita ngerasa kayak ini orang lagi liatin gue deh, tapi gue nggak tahu juga apa gue kegeeran atau enggak nih, dia liatin gue atau enggak nih, kayak gitu kan. Nah, kita bisa mencoba yaitu kita nguap. Nah, nguap itu kan lumayan menular. Jadi kalau misalnya kamu nguap terus kamu ngeliat mereka nguap juga, nah ada kemungkinan besar mereka lagi liatin kamu. Atau mungkin cara yang gampang, misalnya kamu lihat jam tangan kamu, terus kamu lihat orang yang kayaknya kamu curiga lagi liatin kamu itu juga ngelakuin hal yang sama. Nah itu kemungkinan besar dia memang lagi ngeliatin kamu, lagi merhatiin kamu. Karena biasanya gestur-gestur kayak gitu tanpa kita sadari kalau misalnya kita lihat, kita juga akan ngelakuin hal yang sama. Apalagi kalau nguap ya, nguap itu lumayan menular sih. Sering gak sih kalau misalnya kalian ngomong, Ronald, Cinao, Kak Jess, orang mana kok bisa bahasa Jawa? Enggak, aku cuma bisa yowes doang. Itu pun kata teman aku yang asli orang Jawa. Maksudnya yang orang bisa bahasa Jawa, Surabaya atau Malang, katanya itu yowesnya masih kurang perfect katanya. Wesnya masih kurang bener. Jasnya, ya ampun, jangan aku aja liatin kamu mulu di Komik Fest kemarin. Ya kan aku MC, emang harus dilatin. Kalau nggak ngeliatin MC-nya, ngeliatin apa? Maksudnya ngeliatin sound speaker-nya. Kenzo Jen, dia aku nyepam like aja deh chatnya deras. Ini hari ini chatnya deras banget. Ada apa nih? Kokoro kita tetap dapat sinyal kok kajen. Wih, boleh ay. Dia buffer. Halo Ronald, ini baru muncul nih. Kok. Aku telat ya lumayan, tapi telatnya cuma 18 menit kok. Tenang-tenang, masih ada beberapa menit lagi ngobrol-ngobrol. Tapi kamu telat. Tadi aku sudah membahas mengenai psychology tricks yang lumayan seru. Terus apa lagi nih ya? Fraternal wisdom. Jadi kalau misalnya kamu ingin orang lain, orang lain tuh, kamu pengen orang lain tuh menganggap atau take your words seriously, pengen orang lain itu menganggap kata-kata kamu ini lebih bisa dipercaya, atau misalnya biar kamu tuh terkesan lebih bisa dipercaya kata-katanya, kamu bilangnya kayak ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh kakek saya dulu, papa saya dulu, mama saya dulu mereka mengajarkan ini. Jadi orang biasanya lebih percaya sama saran-saran atau advices dari orang-orang tua gitu, baik kakek, nenek, paman, atau misalnya orang yang seperti misalnya ini dulu bos saya yang mengajarkan, dulu pernah mengatakan. Nah itu kesannya tuh bahkan membuat kesannya kata-kata kamu itu lebih terpercaya seperti itu. Insan ingat gak sebelum Bimchen sama Tegar Bibi Eda? Apa nih? Pokoknya ya, kalau misalnya kamu ngomong, ya ini perkedel jagung merupakan resep turun-menurun dari nenek saya. Nah orang bakal, oh ini kayaknya resepnya bakal enak nih. Padahal itu resep kamu bikin sendiri. Cuma orang jadi kesannya kayak, jadi kayak kesannya lebih ada jaminan mutu gitu loh. Kalau misalnya diajarkan dari orang lebih tua. Itu memang mindsetnya kita. Entah kenapa kalau yang namanya orang tua itu kita, udah mindset di otak kita juga sih. Kayak kita bakal merasa mereka lebih terpercaya. Seperti itu. Kiva Rider nenek gue berkata demikian, kata Kamen Rider Kabuto. Ya nggak gitu juga. Dokter pengen ngomong gitu tapi nggak pernah ketemu kakek. Nah, kalau ini lagu yang stuck di otak kita. Pernah nggak sih kita merasa ada lagu yang kayaknya nyangkut di otak, gak bisa hilang-hilang, kayak kita bakal puterin tuh lagu terus-menerus di otak kita. Let's say waktu itu lagu yang lagi sedang ngehits banget, apa sih, let's say lagu Taylor Swift gitu ya. Dan itu kamu puter, replay terus tapi nggak pernah hilang, dan kamu tuh sebenarnya nggak suka sama lagu itu. Gimana sih caranya untuk menghentikan otak kamu
untuk melakukan atau nge-replay lagu itu terus-menerus. Nah, biasanya sesuatu yang gak selesai atau unfinished itu bakal stuck di otak. Jadi kalau misalnya kita pengen lagu itu pergi, gak go away dari otak kita, dari pikiran kita, kita harus memikirkan negatifnya kan. Terus kita mesti ingetin endingnya kayak gimana, biar nanti lagu itu nggak ke-replay lagi. Jadi kalau misalnya udah selesai, otak kita nggak akan replay lagi. Biasanya kayak gitu, katanya kayak gitu. Misalnya kayak lagu Nyanket Gopal, masalahnya lagu kayak Nyanket tuh gak ada ending, makanya itu stuck tuh. Pinter tuh yang bikin tuh lagu, sengaja dia bikin gak ada ending, continuous terus-menerus. Jadi emang ditujukan untuk stuck di otak kamu terus-menerus gitu. Dokter up, itu sempat stuck loh di otak aku, sampai aku disingetin open up your world, dan udah ganti lagu. Kalau enggak aku keinget terus up, open up. Habis ini ada keinget semua lagi lagunya. Ada Putra nih, sinyal dari sana apa dari sini daripada buffer. Di sini kayaknya nggak sinyalnya oke aja, tapi nggak tahu ya soalnya habis mati lampu, jadi mungkin sinyalnya atau koneksi internet kan masih kurang cepat. Terus lagu animal pada nyantol semua. Animal maksudnya yang you're like animal, atau animalnya yang dugem, yang animal dugem, bukan animal yang si Maroon 5. Manic in Your Dreams. Dulu yang sempet ngestak tuh lagu Sahabatnya Leon Comics, karena sepanjang acara itu lagu yang diputerin, tapi nggak ada yang sampai dengerin endingnya. Kita cuma inget refnya, jadi semua stucknya di ref. Kau adalah sahabat, nyalakanlah mimpimu. Udah stuck di situ aja, kau adalah sahabat. Tapi gak ada yang tahu endingnya kayak gimana, jadi cuma tahu refnya doang. Makanya semua tuh pengunjung Recon Convention waktu itu pulang-pulang stuck di situ doang. Animal yang dugem. Oh iya, Martin Garrix yang dugem. Yohanda ngasih kecantikan lagu dessert. Aku tuh pertama kali dengerin lagu dessert, aku nggak suka. Kayak apa ini duda di lagu kayak gitu kan. Tapi ngangkut karena aku nggak tahu endingnya kayak gimana. Jadi kalau misalnya nonton dengerin lagunya di radio, cuma keingetnya duda siapa yang jadi duda ya kalau lagunya ngomongin duda. Anyway, maafkan. Kalau sekarang udah nggak sekolah jadi galau. Oh, kalau misalnya lihat Sahabat yang versi akustik emang galau banget sih. Ada lagu barunya Adele yang teruslah berlari. Jadi memang itu sesuai dengan hashtag Leon Comics sih. Jadi yang pertama itu kan Sahabat, ya pokoknya ada arti lah. Intinya lagu Leon Comics itu liriknya harus ada meaning gitu. Klik. Jose loh, kok lagu nyangkut sama Feradi itu kau adalah sahabat. Ada yang pernah ubah lagunya. Kau adalah sahabat, jangan banyak berharap. Jahat ya. Udah di friendzone ternyata. Jahat juga ya. Harry Potter, lagu Dragon Ball yang sub Indonesia. Lagu Dragon Ball, aku nggak tahu liriknya jadi nggak stuck. Aku cuma tahu ta 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 ta. Aku cuma ikut gitu doang. Oh bener, dengerin What You Gonna Do With The Dessert. Tapi depannya lumayan enak loh. They can imitate you. They can duplicate you. You've got something special. Da-da-da-da-da-da. Kalau nggak salah lagu dessert depannya kayak gitu. I want it all day long. Da-da-da-da-da-da. Kayak gitu. Waduh, tim songnya. Dokter. Sensei ya. Aku lupa lagu Sensei gimana nadanya tiba-tiba. Tadi yang stuck lagunya Chibimaru Kocan. Apa ya? Sekarang udah lupa. Pokoknya tadi aku stucknya lagu Chibimaru Kocan. Senamnya iyalah masih nyangkut loh sampai sekarang. Senamnya iyalah. Teng. Terus katanya nih kalau misalnya kalau misalnya kita salaman sama orang, lebih baik kalau tangan kita tuh dalam keadaan hangat. Jadi kenapa? Karena misalnya kalau tangan hangat itu kayak menunjukkan kita juga ada orang yang hangat, entah kenapa ya. Tapi katanya it's better kalau misalnya kita salaman sama orang dengan tangan kita dalam keadaan hangat.
Jadi kesannya kayak kita tuh very open, orangnya terbuka, terus ramah. Dan yang pasti make sure jangan keringetan juga ya tangannya. Kira-kira tangan aku kemarin hangat gak ya pas salaman sama kalian di Comic Fest? Tapi harusnya keringetan sih, singkat aku. Soalnya aku pakai sarung tangan dan sarung tangannya leather, nggak bisa menyerap keringat. Itu kayaknya agak keringetan tangan aku. Oh iya, hal yang menyenangkan hati banyak sekali, bahkan kalau kita bermimpi. Sekarang ganti baju. Habis itu apa ya? Kita mencari teman. Kayaknya hari ini aku lagi seneng ya. Ya wes, kalau misalnya sampai 1K kan aku udah lama juga. Sampai 1K aku nyanyi lagu Chibimaru Kocan deh. Dulu sampai saya masih merasakan kehangatannya. Apa ini? Emang HP-nya hangat aja kali. Dr. Leather rusak gak tuh? Iya, makanya nih biasanya bakal rusak sih kalau misalnya kena atau basah. Elang fotonya kemarin nggak sempat datang, sayang sekali. Ada event lagi kapan? Pokoknya bulan ini aku nggak ada event sama sekali, nggak ada. Lagi pula ini juga masuk bulan puasa, jadi kayak event-event kayak Jepang atau cosplay gitu masih lebih jarang. Nanti ada event lagi Agustus tapi di luar kota, itu di Pekalongan sama di Surabaya. Jadi nantikan ya teman-teman di Pekalongan dan Surabaya update selanjutnya, semoga bener-bener fix kali ini nggak ganti jadwal lagi atau cancel, moga-moga. Karena kalau jadi aku perginya sama Edelin gitu. Ambil udah full version nggak? Full version kali, coba aku inget-inget dulu ya. Lagunya kayak gimana? Parah, langsung terus like-nya, semangat semuanya ya. Iya, aku juga udah lama ya nggak ngelakuin challenge juga soalnya. Apa ikut C? Edward ya? Untuk Edward, aku belum tahu apakah aku nanti ikut atau enggak. Nah, sama ini kalau misalnya nge-gym, ada satu lagi nih. Kalau misal kalian lagi nge-gym, terus kan biasa kita ada hitung set tuh berapa kali repetition, berapa kali pengulangan. Nah, it's better for you, itu lebih baik buat kalian untuk ngitungnya jangan dari 1, 2, 3, 4. Tapi lebih bagus kalau kita hitungnya mundur. Jadi, bakal lebih efektif kalau kita hitung mundur, karena kita berasa kayak ya pakainya lebih efektif aja kalau bisa kita ngulangin berapa kali terus 10, 9, 8 itu kayak kesannya ada apa lebih lebih memotivasi daripada kita hitungnya dari 1, 2, 3 kesannya itu kayak masih banyak yang harus kita kerjain. Sedangkan kalau misalnya kita ngitungnya mundur dari misalnya 10, 9, 8 itu kayak berasanya kita bakal makin dikit gitu. Wah, bentar lagi. Oke. Udah 1K ya? Yowes. Karena aku menepati janji, jadi aku akan menepati janji aku untuk nyanyi lagu Chibimaru Kocan. Kebetulan karena lagu itu yang stuck di otak. Dimaklumkan ya, coba. Oke. Sebenarnya kalau penyanyi sebelum nyanyi, kayak gitu nggak boleh katanya. Tapi aku bukan penyanyi, jadi ya wes, ya sudahlah ya. Hal menyenangkan hati banyak sekali, bahkan kalau kita bermimpi. Sekarang ganti baju agar menarik hati, ayo kita mencari teman. Jalan panjang menuju langit biru. Tiba-tiba kulihat seorang anak yang menemukan harta karena dalam sana. Maaf aku lupa. Alangkah senang dan hati gembira. Angin pada rumput di sore hari, sampaikan salam gembira. Hal yang menyenangkan
hati banyak sekali, bahkan kalau kita bermimpi. Sekarang ganti baju agar menarik hati, ayo kita mencari teman. Oke. Sudah. Oi, dah. Aku lupa. Bagi sini masih. Jangan banyak menuju lagi, tiba-tiba ku di sana, yang menemukan harta karun, yang menemukan harta karun di dalam sana. Oh, kayak gitu. Aku salah ketukannya. Ya sudah lah ya. Puji aja lah guys. Biar aku nyanyi sering-sering. Gak. Aku tahu aku nggak bisa nyanyi. Encore, ya encore apa? Ya wes, kalau misalnya 1,5K sebelum ini diputus 10 menit lagi, aku nyanyi lagu apa ya? Tadi ada yang minta lagu JKT48, aku nyanyi lagu Gingham Check JKT48, maybe. Tapi aku lupa ini lagunya. Aku nggak tahu lagunya, jadi aku lupa. Sonichi. Kayaknya aku masih inget deh. Lagu barunya aja, Cek. Lagu barunya apa nih? Aku udah nggak ngikutin update lagu barunya JKT48. Sonichi. Hari pertama. Ya udah kalau 1,5K. Tapi sebelum waktunya kayak kurang lebih tinggal 10 menit lagi. Hayo, bisa nggak ya? Nando, Cici tahu lagu HKT48 gak? Enggak, kurang tahu. Maafin Marco, lagu Reon sahabat aja, Ci. Udah pernah lagu Reon. Kalau misalnya lagu Reon, silakan ke BIM-nya Adeline. Langsung dengar dari penyanyi aslinya. Itu aja aku divaksinasi. Terus sempat takut tuh, masih ada bekas suntik. Hari Putra, Ci, rasa gigi putih apa, Ci? Bisa pakai strawberry. Tapi beneran, kalian bisa pakai strawberry, tapi jangan sering-sering, seminggu sekali. Katanya itu bisa membantu mencerahkan warna gigi. Lagu Skandal kurang tahu, lagu Bara kurang tahu. Ih, beneran kebut loh likes-nya. By the way guys, aku ke toilet bentar ya, kebelet. Bentar ya, I'll be back. Nanti coba kita lihat. Hi, I'm back. Ayo, tinggal 5 menit lagi. Terus pas udah 1,5K, tahu-tahu udah mati. Tahu-tahu gitu. Jangan sampai lah ya. Komennya yang ngebut. Nah, sambil lidadori. Ini maksudnya lidadori apa ya? Ini ada cara nih, kalau misalnya kalian lagi sedang di grup teman, jadi itu kenapa lengannya habis disuntik? Nah, kalau misalnya kalian di dalam lingkaran teman, terus ada orang nih yang selalu ngeledekin kamu lah, bercanda tentang kamu terus, dan kamu mulai berasa annoyed atau merasa nggak nyaman atau kesel, ada caranya nih. Jadi, pura-pura nggak dengar mereka
ngomong joke-nya atau bercandaannya, suruh mereka ulang lagi. Terus abis mereka pas ulang lagi, kamu stopin di tengah-tengah, pretend kamu kayak mesti harus jawab teks atau apa, terus minta mereka repeat lagi atau ulang lagi. Dan biasanya kalau misalnya udah di-repeat berkali-kali itu jadinya nggak lucu. Jadi kalau misalnya nih ada orang nyebelin di grup kamu yang kayak make fun of you terus atau bercandain kalian terus dan kamu malas ya pura-pura nggak denger, bikin mereka ulang joke-nya berkali-kali, jadi bakal nggak lucu kalau joke itu diulang berkali-kali. Biasanya udah 3 kali udah nggak lucu sih. Gitu. Wah, pada semangat. 50 likes lagi. Wah, ada 1,5 Oke, kalau gitu yang tadi request lagu JKT48 aku agak lupa kayak gimana. Jadi kalau misalnya ada salah mohon dimaklumkan ya. Aku impian, aku berdiri di impian. Oke. Ini saya di request, hari ini aku baik sekali ya nyanyi 2 kali buat kalian. Aku berdiri di atas panggung yang selalu ku dambakan, di tengah eluan tepuk tangan dan juga semangat. Dengan latihan yang ketat, ku lampaui dinding diriku, sambut hari ini, diraih kesempatan pun terbuka. Aku pun tidak menari sendiri, ada hariku nangis di jalan pulang. Aku bernyanyi tanpa berpikir, ada hariku hilang percaya diri. Selalu sainganku terlihat seolah bersinar. Impian ada di tengah peluh, bagai bunga yang mekar secara perlahan. Usaha keras itu tak akan mengkhianati. Impian ada di tengah peluh, selalu menunggu agar ia menguncup. Suatu hari pasti sampai harapan terkabul. Udah ya. Aku sekali ngerekam. Oi, Toto and Bim. Oke deh kalau gitu buat teman-teman, thank you. Aku memerah nyanyi sampai merah mukanya. Ya banyak banget huruf R di liriknya, cuma ya sudahlah ya. Aku memerah pipinya gara-gara nyanyi. Ini beneran merah loh, ya Allah. Ya aku beneran sampai merah. Ya, thank you semua. Oke deh kalau gitu, thank you buat teman-teman yang hari ini udah ikutan BIM aku. Setelah ini aku bakal off dan sampai jumpa di BIM besok. Pastinya besok juga akan ada keseruan lainnya di BIM aku. Besok juga topiknya topiknya apa nih? Bentar aku kasih kisi-kisi deh soal topik besok. Besok tuh topiknya how to be more productive, JJ Teguh. Jadi bagaimana menjadi orang yang lebih produktif? Asik. Kalau gitu besok topiknya sampai bertemu. Jadi besok yang bakal nge-BIM bukan Jenis Ang tapi JJ Teguh. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih semuanya sudah nonton BIM aku hari ini. Sampai jumpa di next BIM. Thank you semuanya. Penny baru nonton dia pamit. Dadah ya semua. Di sini pada pindah ke Adeline ya. Dadah, thank you semuanya sudah nonton. Dadah, see you. Besok jam 6:30 seperti biasa. Cuma hari ini aja khusus karena mati lampu, jadi dikasih ke jam 8. Thank you ya semuanya sudah nonton. Dadah, goodbye everyone. Zaijian, sayonara, annyeong. Dah. Bye. Aku lagi menunggu di cut nih, kapan yang mereka akan meng-cut kira-kira. Habis cut ini pindah dah semua ke tempatnya Angel. See you.